lagi nyari barang kuno nih di padang pasir. Tiba-tiba dia nemuin ada kayak remote gitu guys. Terus dia pencet asal. Piramid belakangnya ini bergerak dong. Muncul bangunan gede gini dari dalam tanah. Si peneliti penasaran dan akhirnya disamperin. Dia mau masuk ke bangunan itu. Tapi pas udah di dalam, tiba-tiba aja dia ketutup guys. Ternyata remote itu lagi dikunyah sama unta ini. Karena dikunyah terus, bentuk bangunannya jadi berubah-ubah gini. Error guys. Udah itu si unta nelen remote-nya dong. Peneliti itu kejebak di dalam. Tapi untung aja pintu piramidnya ngebuka lagi sedikit nih guys. Dan pria itu keluar. Gak jadi terjebak deh. Ayah dan anak ini deket banget. Mereka selalu ngabisin waktu naik kereta sambil baca koran. Dia ngeliat ada berita satu keluarga yang tewas setelah dirampok. Pria ini jadi kepikiran nih sama istri dan anaknya yang menunggu di rumah. Begitu sampai di rumah, dia buka pintu dan manggil-manggil keluarganya. Tapi aneh, mereka nggak ada yang jawab guys. Sampai si ayah kaget banget karena mau istri dan anaknya udah tergeletak di lantai penuh darah. Dia bener-bener panik. Tapi ternyata mereka cuma ngeprank guys. Mereka baik-baik aja. Pria ini udah tenang dan lega. Tapi berbarengan dengan itu ada satu berita di TV nih. Beberapa saat yang lalu ternyata terjadi kecelakaan kereta. Dan sebenarnya si ayah ini adalah salah satu korbannya guys. Dan kali ini ternyata bukan prank. Pria ini baru masuk penjara, tapi isi penjara itu jagoan semua guys. Badannya gede-gede, dia jadi ketakutan. Pas sendiri gini sih dia aman-aman aja. Tetapi di jam istirahat, semua tahanan itu pada keluar kan. Dan dia kelihatan lemah, udah diincer nih. Pokoknya dia tuh digangguin terus. Kasian banget. Terus mereka semua makan kan nih satu ruangan. Belum apa-apa makanan pria ini udah direbut. Udah gitu pas balik badan ternyata dia ngalangin jalan orang ini. Dia itu yang paling ditakutin di penjara itu. Si lemah ini langsung diamuk dong. Dan pas dia udah terpojok, ada kecoa guys. Ternyata pria berbadan besar itu takut sama kecoa. Orang-orang di situ ngiranya si pria kecil ini berhasil ngalahin si jagoan kan. Keadaan jadi berubah nih. Dia jadi yang paling hebat. Bahkan si pria besar jadi budaknya karena takut diancam kecoa. Tapi ternyata itu semua cuma khayalan pria lemah ini aja. Si jagoan ini sih nggak takut kecoa. Kena deh tuh. Di balik roti yang enak, mungkin aja ini rahasianya nih. Kalian lihat baik-baik ya. Yang buatnya garuk pantat, lalu pegang roti, baru dimasukin gitu aja. Terus karena pantatnya gatel, udah gitu di supermarket ada yang mau beli dong. Cium-cium tuh rotinya, harum gak tuh? Kayaknya sih harum. Mereka suka banget nih, dibeli tuh rotinya. Ada seorang pria yang terkurung di dalam penjara. Tapi dia bawa sesuatu nih guys, ramuan ajaib. Ramuan itu langsung dia minum. Dan pria ini mulai ngerasain sesuatu nih di tubuhnya. Ternyata dia berubah wujud kayak gini, jadi seekor burung kecil. Sekarang dia punya sayap dan bisa keluar nih, kabur lewat sela-sela. Di penjaranya ini dia berhasil keluar dan udah seneng banget kan. Akhirnya bisa keluar dan bebas di penjara itu. Tapi baru juga keluar, dia malah diangkut sama burung besar. Ya begitu nasibnya. Robot ini kesepian guys. Gak ada satupun orang yang peduli sama dia. Robot ini gak dianggap karena sekarang udah ada robot baru yang lebih modern guys. Malah dia hampir kehabisan baterai. Dia sampai harus nyari tempat sampah. Dan pas dia udah putus asa, tiba-tiba aja ada anak kecil ini. Si robot dikasih balon. Tapi anak itu harus pergi karena ibunya udah manggil-manggil nih. Nah pas nyebrang dia gak sadar kalau ada mobil yang melaju kencang. Si robot yang ngeliat langsung lari nyelamatin anak itu. Dan anak itu selamat guys. Dan langsung nyamperin ibunya. Sayangnya baterai si robot ini udah hampir habis guys. Gak lama dia tuh langsung jatuh tergeletak di jalan. Tapi ibu dan anak itu yang ngeliat gak berbuat apa-apa guys. Mereka pergi gitu aja ninggalin si robot. Kasian banget ya robot. Anak cowok ini suka banget main di rumah pohonnya. Tapi suami istri ini mau pulang dari rumah sakit sambil ngegendong bayi mereka yang baru lahir. Kebetulan di situ ada malaikat maut yang iseng ngintip. Abis itu dia menjalani tugasnya nih. Jadi dia mau nyebut nyawa seseorang di rumah sakit itu. Makanya dia siapin nih sabit mautnya dan dibersihin. Pas dia mau nyebut nyawa orang yang dioperasi ini, dia baru sadar kalau sabit mautnya tadi ternyata mengenai si bayi. Nyawanya langsung kecabut. Dia langsung panik dan mau ngebalikin arwah si bayi itu. Tapi telat guys. Orang tuanya sudah mengurus pemakaman bayi mereka. Sebelum terlambat, malaikat maut ini berusaha ngejar dia, tapi malah nyangkut dan arwah bayi itu kelempar masuk ke seekor kuda. Karena kemasukan arwah bayi, kuda itu jadi ngincer permennya
Nah ini, semua jadi kacau. Kuda itu sampai kelempar guys. Sampai akhirnya arwah bayi itu udah balik ke tangan si malaikat maut lagi. Tapi pas mau dibalikin, kali ini dia tersandung dan arwah bayinya terlempar lagi. Terus kali ini malah masuk seekor burung dan burungnya terbang. Arwah si burung masuk ke bayi, jadi berkicau di dalam peti. Pusing deh malaikat mautnya. Gimana tuh ya? Ada satu pedagang yang lagi jual semangka nih di pinggir jalan. Rasa semangkanya ini beda dari yang lain, bener-bener enak guys. Dan suatu hari cowok ini lewat, terus dia tertarik tuh sama semangkanya. Dia beli satu dan dibawa pulang. Di rumah semangkanya dia potong-potong dan bener tuh pas dimakan rasanya enak banget. Tapi pas lagi asik makan sambil nonton TV, cowoknya terkaget-kaget karena di situ ada berita orang hilang dan mereka ditemukan tewas terkubur di dalam tanah di kebun semangka yang cowok ini beli tadi. Jadi ternyata rasa semangkanya beda ya, karena pupuknya manusia guys.